Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 48. Kim Hong tersenyum dan berkata dengan nada suara mengejek. Dan aku mati, habislah. Tapi engkau masih terus hidup, setiap hari dalam pelukan laki-laki yang tidak kau cinta sedangkan hatimu selalu merindukan Cheng Tianxin, sampai engkau menjadi nenek-nenek keriputan yang menderita rindu. Hihihi, Qianling, agaknya nasibku jauh lebih baik daripada nasibmu. Perempuan rendah. Qianling bangkit dan sikapnya hendak menyerang. Qianling, jangan, terdengar si Tianong berkata sambil tertawa dan muridnya itu tentu saja tidak berani melanggar. Kakek tinggi besar itu kembali minum araknya, lalu mengangguk-angguk. Memang engkau cukup tabah, Nona Kim. Aku kagum akan keberanianmu dan engkau pantas diberi makan minum agar engkau melihat bahwa kami bukanlah orang-orang kejam terhadap tawanan. Hahaha. Berikan roti dan daging untuknya, perintahnya kepada seorang murid, dan di antara murid-muridnya yang mengurung tempat itu segera maju dan membawa sebuah piring terisi roti dan daging panggang yang sudah dipotong kecil-kecil. Letakkan piring itu di depannya. Perintah si Tianong dan muridnya mentaati perintah ini. Kim Hong dalam keadaan berlutut dan kedua lengannya dibelenggu ke belakang, dan kini piring roti dan daging itu berada di atas lantai, di depannya. Tentu saja ia tidak dapat makan seperti orang biasa, karena ia tidak mampu menggerakkan kedua tangannya. Roti dan daging itu nampak begitu lezat dan perutnya amat lapar. Ia tahu bahwa pihak musuh hendak menghinanya. Kalau menuruti hatinya, tentu saja ia lebih baik memilih mati daripada menerima penghinaan itu. Akan tetapi Kim Hong adalah seorang gadis yang amat cerdik. Ia dapat menduga bahwa mereka ini, kecuali Qianling mungkin, amat membenci Tianxin, karena itu pun tentu saja membencinya sebagai kekasih pemuda itu. Mereka ingin melihat ia terhina, dan ingin melihat Tianxin tersiksa lahir batinnya dan kemudian melihat pemuda itu tewas. Kalau ia menolak suguhan ini, berarti ia mengecewakan mereka dan siapa tahu mereka itu akan mencari akal penyiksaan atau penghinaan yang lebih merugikan lagi. Selain dari itu, makanan di depannya ini amat bermanfaat baginya, dapat menambah tenaga badannya. Kalau sampai ia kelaparan, ia akan lemas dan ilmu silatnya pun takkan mampu menolong tubuh yang kelaparan. Maka, Kim Hong lalu mendiamkan pikirannya sehingga segala macam pikiran tentang penghinaan tidak lagi terasa, dan ia pun lalu menekuk tubuhnya ke depan. Hahaha, makanlah, Nona manis, makanlah, kata si Tianong. Suaranya penuh dengan kegembiraan melihat betapa kekasih musuh besarnya akan makan seperti seekor anjing makan. Dan Kim Hong lalu mengambil daging yang dipotong kecil-kecil itu dengan mulutnya, makan seperti seekor anjing. Mulutnya menggigit potongan daging dan roti itu dari atas piring dan perbuatannya ini memancing suara ketawa dari para murid si Tianong. Juga Qianling tersenyum dan merasa girang melihat wanita yang membuatnya cemburu itu ternyata hanya merupakan seorang wanita lemah yang mau menerima penghinaan seperti itu. Biarpun agak sukar, piring itu kadang-kadang terdorong ke depan dan terpaksa Kim Hong harus mendekat dengan mempergunakan kedua lututnya merangkak, akhirnya roti dan daging itu habis juga dimakannya. Badannya terasa lebih segar, akan tetapi kerongkongannya kering dan ia ingin sekali minum. Si Tianong, aku ingin minum. Katanya terus terang, mencegah mulutnya yang ingin sekali melanjutkan kata-kata itu dengan sebuah kata lagi di akhirnya, yaitu, darahmu. Hahaha, berilah dia minum, di piringnya itu, kata si Tianong yang merasa gembira sekali. Dia seperti melihat Tianxin sendiri yang mengalami penghinaan itu dan sakit hatinya agak terobati. Seorang murid lalu mengucurkan air teh ke dalam piring dan Kim Hong, seperti seekor anjing, menjilati air teh itu dari piring. Karena tidak ada cara lain lagi untuk membasahi tenggorokannya dengan air itu. Semua orang mentertawakan melihat lidahnya terjulur menjilati air dari piring itu. Sementara itu, tanpa ada yang melihatnya, seorang laki-laki melihat semua itu dari atas genteng. Orang ini bukan lain adalah Tianxin. Dia telah berhasil memperoleh keterangan tentang di mana ditahannya Kim Hong dari 3 orang anak buah si Tianong yang kemudian dibunuhnya itu dan dengan cepat seperti terbang saja dia lalu pergi ke telaga Qinghai dan mencari apa yang disebut pondok merah itu. Tidak sukar menemukan pondok itu di antara rumah-rumah indah milik hartawan-hartawan yang sengaja membangun pondok-pondok bagus di sekitar telaga yang indah itu. Melihat betapa rumah itu dijaga ketat,
Tianxin tidak mau sembrono dan dengan mempergunakan ilmu kepandaiannya, dia memasuki pekarangan belakang pondok itu dari tembok tinggi yang mengelilingi pondok. Dengan perlindungan bayang-bayang pohon besar, dia berhasil meloncat masuk, kemudian, menggunakan kesempatan selagi para murid si Tianong menikmati penghinaan yang dilakukan oleh datuk itu kepada Kim Hong. Dengan amat hati-hati Tianxin lalu meloncat naik ke atas genteng setelah merasa yakin bahwa di situ tidak terdapat penjaganya, dan dia berhasil mengintai ke dalam ruangan dan melihat betapa kekasihnya dihina orang. Kalau menurutkan kata hatinya, ingin Tianxin menyerbu ke dalam dan mengamuk. Akan tetapi, dia pun bukan orang yang biasa menurutkan perasaannya saja. Dia dapat melihat betapa kedua pergelangan Kim Hong dibelenggu dengan kawat berduri, dan melihat luka-luka yang diakibatkan belenggu itu, dia dapat menduga bahwa tidaklah mudah bagi Kim Hong untuk melepaskan dirinya. Selama Kim Hong masih terbelenggu dan terancam, tentu saja dia tidak boleh secara ceroboh turun tangan mengamuk, dia harus lebih dahulu menyelamatkan Kim Hong. Ketika dia melihat betapa Kim Hong makan dan minum seperti anjing, ingin dia tertawa. Dia mengerti mengapa Kim Hong, yang pernah menjadi lamsin selama bertahun-tahun, mau saja dihina seperti itu. Dia ingin mentertawakan kebodohan si Tianong. Kalau saja si Tianong tahu bahwa darah cantik itu adalah lamsin, tentu dia akan kaget setengah mati. Kalau si Tianong cerdik, tentu akan dibunuhnya Kim Hong seketika itu juga, tidak mempermainkan dan menghinanya seperti itu. Dan dia pun mengerti bahwa Kim Hong sengaja membiarkan diri dihina agar tidak mengalami penyiksaan atau penghinaan yang lebih hebat lagi, dan makanan serta minuman itu memang perlu bagi gadis yang tertawan itu. Maka Tianxin hanya menonton saja. Benarlah dugaannya, seperti yang juga dikehendaki oleh si Tianong, melihat Kim Hong mau saja dihina seperti itu, padamlah nafsu para penghinanya untuk menghinanya lebih jauh lagi. Bawa ia kembali ke kamar tahanan. Kata si Tianong, tidak tertawa karena dianggapnya wanita ini tidak berharga menjadi lawan yang ditakuti. Biarkan perempuan lemah ini tidur agar jangan ia mati sebelum Tianxin tiba. Maka terhindarlah Kim Hong dari penyiksaan atau penghinaan lebih jauh, sungguh pun penghinaan yang lebih hebat masih menantinya. Ia maklum bahwa ancaman kepadanya tadi, bahwa ia akan diperkosa oleh 20 orang apabila Tianxin tidak muncul, justru merupakan pertanda bahwa kalau Tianxin muncul dan tertawan, maka hukuman atau penyiksaan itu akan dideritanya di depan mata Tianxin. Kalau Tianxin tidak muncul, belum tentu ia akan mengalami siksaan seperti yang diancamkan kepadanya tadi. Tiada alasan bagi si Tianong untuk memperlakukan ia seperti itu. Akan tetapi kalau Tianxin terkena pancingan dan datang, dikeroyok dan ditangkap, jelaslah bahwa mereka akan menyiksa Tianxin. Pertama-tama menyiksa batinnya dengan membiarkan pemuda itu menyaksikan ia diperkosa oleh banyak orang di depan matanya. Hal ini ia yakin benar. Itu pulalah sebabnya si Tianong tidak mau menyiksanya sekarang, dan membiarkan ia makan minum agar keadaan tubuhnya sehat ketika ia kelak, dibantai, oleh 20 orang di depan Tianxin. Diam-diam wanita ini bergidik ngeri. Sementara itu, Tianxin mengikuti dengan pandang matanya kemana kekasihnya dibawa pergi. Ke belakang. Maka dia pun dengan cepat dan hati-hati sekali menuju ke wuungan bagian belakang, dan mengintai. Dari sini dia dapat melihat Kim Hong digiring oleh 3 orang yang dipimpin oleh orang jangkung berjenggot jarang, menuju ke sebuah kamar tahanan. Ketika mereka hendak memasukkan kembali gadis itu ke dalam kamar tahanan, 2 orang teman si jangkung itu menghampiri Kim Hong. Yang bermuka bopeng segera mencium tengkuk yang berkulit kuning mulus terhias anak rambut halus melingkar-lingkar itu, sedangkan orang kedua yang matanya sipit menggunakan tangannya menggerayangi buah dada gadis itu. Manis, ingatlah, kami berdua adalah 2 di antara 20 orang yang bernasib mujur untuk melayanimu bermain cinta besok. Bisik si muka bopeng. Tentu saja Kim Hong merasa muak dan marah, akan tetapi ditahannya dan ia bergegas memasuki kamar tahanan itu. Nanti dulu. Kata si jangkung sambil mengejar dan menghampiri Kim Hong. Gadis ini mengira bahwa si jangkung tentu juga akan bertindak kurang ajar seperti kedua orang temannya. Akan tetapi ternyata tidak, si jangkung ini hanya melihat bahwa kawat berduri pembelenggu kedua pergelangan tangan agak mengendur, maka dia kini mempereratnya. Ada duri kawat yang kembali menusuk kulit lengan Kim Hong dan gadis ini menggigit bibirnya. Sakit sekali rasa hatinya. Sudah bersusah payah diusahakannya untuk melepaskan kawat berduri.
2 jam lebih ia berusaha menggosok-gosok kawat itu di kaki dipan dan setelah ada sedikit hasilnya, kini dipererat lagi oleh si jangkung. Sungguh perbuatan si jangkung ini lebih merugikan dan menyakitkan daripada kekurang ajaran 2 orang temannya. Awas kau kubunuh kau lebih dulu nanti, kata suara hati Kim Hong ketika si jangkung mendorongnya dan keluar dari kamar itu, lalu duduk di luar pintu kamar bercakap-cakap dengan 2 orang temannya. Tianxin melihat ini semua. Tangannya pun sudah gatal-gatal untuk turun tangan menghajar 2 orang yang kurang ajar kepada kekasihnya tadi. Akan tetapi dia menahan diri dan tidak mau gagal. Kalau dia menuruti hatinya dan menyerbu, kemudian seorang di antara mereka sempat berteriak memanggil teman-temannya, tentu usahanya menolong Kim Hong akan menjadi gagal. Dia pun lalu meneliti keadaan kamar itu. Kamar itu memang kuat sekali dan lubang satu-satunya hanyalah pintu besi yang berjeruji atasnya. Untuk memasuki dari pintu tidak mungkin. Maka dia pun lalu menyelidiki atapnya. Langit-langit kamar itu amat tinggi, sehingga akan sukarlah bagi Kim Hong kalau hendak meloncat ke atas, apalagi langit-langitnya tertutup oleh papan tebal. Dia lalu membuka genteng, tepat di atas kamar tahanan. Tangannya meraba-raba dan akhirnya dia dapat menemukan paku-paku yang memaku papan langit-langit. Dengan ujung pedangnya dia mengorek papan pinggir di sekeliling paku sehingga nampak paku itu, kemudian dengan menjepit paku dengan kedua jari telunjuk dan ibu jari, dia mengerahkan tenaganya dan mencabuti paku-paku itu satu demi satu. Akhirnya, berhasillah dia membongkar papan persegi selebar 1 meter itu dan mengangkatnya perlahan-lahan tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi, sedikit saja suara itu sudah cukup bagi Kim Hong untuk mengetahui bahwa di atas kamar tahanan itu ada suatu gerakan. Dengan hati-hati Tianxin menggeser papan langit-langit di sudut itu dan Kim Hong yang sudah menduga dengan hati girang kini dapat melihat wajah kekasihnya. Ia cepat memberi isyarat kepada Tianxin untuk berdiam diri, lalu gadis ini berjalan, berjingkat ke pintu, mengintai dari jeruji pintu. Dilihatnya betapa 3 orang penjaganya itu duduk bermain kartu dengan asyiknya, maka ia pun baru memberi isyarat kepada Tianxin bahwa keadaan aman. Pendekar itu lalu menggeser papan dan tak lama kemudian dia sudah meloncat turun ke dalam kamar itu tanpa mengeluarkan suara. Tanpa bicara mereka berdua sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tianxin memegang dagu itu dan mencium bibir Kim Hong, kemudian dia pun sudah melepaskan kawat berduri yang membelenggu kedua lengan kekasihnya. Kim Hong menggosok-gosok kedua pergelangan lengannya yang luka-luka berdarah itu. Mereka sedang bermain kartu, bisiknya. Hanya bertiga itu, bisik Tianxin kembali. Kim Hong mengangguk. Kita pancing mereka masuk, kata Tianxin. Kim Hong mengangguk. Aku pura-pura hendak bunuh diri. Kau bersembunyi di belakang dipan yang kubalikan. Aku akan merobohkan yang terdekat, dan kau menjaga agar mereka tidak mengeluarkan suara. Bisik gadis itu dengan sikap tenang. Diam-diam Tianxin kagum. Tidak percuma gadis ini pernah menjadi lamsin, karena memang sikapnya bukan seperti seorang gadis muda, melainkan seorang datuk yang sudah berpengalaman dan tenang sekali. Tianxin membantu gadis itu menarik dipan ke tengah, lalu dia mendekam di balik dipan yang dimiringkan oleh Kim Hong. Gadis itu lalu membuat suara berisik dengan dipan yang dipukul-pukulkan ke atas lantai, memasang kembali kawat berduri pada lengannya dan rebah miring di atas lantai dengan rambut awut-awutan. Setelah menggunakan darah yang membasahi kedua lengan tangannya, dioleskan ke pipi dan dahinya dan kini ia miring memperlihatkan bagian muka yang berdarah itu. Ia merintih-rintih lirih. Suara gedobrakan itu tentu saja mengejutkan 3 orang yang berjaga di luar pintu dan nampak wajah 3 orang penjaga itu. Si jangkung dan teman-temannya terkejut sekali melihat dipan sudah terguling, apalagi melihat dahi dan pipi sebelah kiri gadis itu berlepotan darah. Celaka, ia membunuh diri, kata si jangkung yang cepat membuka daun pintu dengan kuncinya, kemudian dia mendorong daun pintu itu dan berlari masuk diikuti oleh 2 orang temannya. Si jangkung cepat menghampiri Kim Hong dan berjongkok di dekat gadis itu, untuk memeriksa apa yang terjadi dengan gadis tawanan itu. Pada saat itu selagi si jangkung meraba dahi Kim Hong dan 2 orang temannya berlari masuk, Kim Hong bergerak cepat sekali, sama cepatnya dengan gerakan Tianxin yang meloncat dari belakang dipan yang rebah miring. Kim Hong menyambut si jangkung dengan tendangan kilat yang tepat mengenai anggota kelamin orang itu dan pada detik berikutnya, ketika si jangkung membuka mulut untuk berteriak, secepat kilat tangan kanan Kim Hong menyambar ke arah tenggorokannya.
Krek! Hanya itulah suara yang keluar, suara hancurnya tulang kerongkongan yang menghalangi keluarnya teriakan si jangkung yang tewas seketika dan sebelum tubuhnya jatuh ke lantai, Kim Hong sudah menyambarnya. Pada detik yang hampir sama, nampak sinar perak berkelebat 2 kali dan tubuh 2 orang penjaga lainnya telah roboh dengan tenggorokan berlubang ditembusi pedang Gin Hua Kiam. Begitu cepatnya sinar pedang menyambar sehingga 2 orang itu tidak sempat bergerak mengelak atau menangkis, bahkan untuk berteriak pun tidak sempat karena yang dijadikan sasaran ujung pedang Gin Hua Kiam adalah tenggorokan mereka. Mereka ini pun roboh disambar oleh tangan Tian Xin sebelum jatuh berdebuk. "Bagaimana dengan pergelangan lenganmu?" bisik Tian Xin setelah mereka merebahkan mayat-mayat itu tanpa mengeluarkan suara, sambil menghampiri Kim Hong. Gadis itu memeriksa pergelangan lengannya dan menggerak-gerakkannya. "Hanya luka di kulit saja, tidak berbahaya," jawabnya. "Tidak nyeri kalau digerakkan? Kita menghadapi banyak lawan tangguh." Kim Hong menggelengkan kepalanya. "Bagus. Nih kau pakai pedangku." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Tidak perlu, Tian Xin. Kau pakailah sendiri. Kau tahu, aku biasa menggunakan pedang pasangan, dan pedang mereka ini tidak terlalu berat dan sama bentuknya, dapat kupakai sebelum aku menemukan kembali pedang pasanganku yang mereka rampas." Kim Hong mengambil 2 batang pedang milik penjaga-penjaga itu. Setelah mencoba memutar-mutar sepasang pedang itu dengan kedua pergelangan tangannya digerak-gerakkan, Kim Hong tersenyum dan berkata, "Mari, aku sudah siap." Tian Xin memandang dengan kagum. Bukan main kekasihnya ini. Baru saja terbebas dari ancaman bahaya yang mengerikan, namun sama sekali tidak nampak gentar atau girang karena tertolong. Seolah-olah yang dihadapinya itu bukan bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. "Engkau tidak takut?" Tian Xin bertanya dengan bisikan. "Tidak, aku yakin engkau pasti datang menolongku, kalau tidak, aku pun tentu akan mendapatkan akal untuk membebaskan diri. Bisa kupancing mereka ini masuk, lalu kubunuh 2 orang, yang seorang lagi dapat kuancam dan kupaksa membukakan belenggu ini." Jawab Kim Hong tenang dan Tian Xin percaya akan kemampuan gadis itu bahwa dengan kedua lengan terbelenggu sekalipun Kim Hong akan mampu membunuh mereka bertiga itu. "Sekarang mari kita keluar. Tadinya aku hanya ingin mengalahkan si Tian Ong, akan tetapi melihat sambutannya dan perlakuannya kepadamu, kita harus membalas dendam dan menghancurkannya," kata Tian Xin. "Kita harus berhati-hati, jangan sampai melayani mereka bertempur di dalam tempat ini karena banyak mengandung rahasia yang berbahaya. Kita bakar saja sarang mereka ini dan memaksa semua ularnya keluar untuk dibunuh," kata Tian Xin gemas dan Kim Hong mengangguk karena memang siasat ini cocok dengan rencananya. Kini setelah langit-langit itu berlubang, keduanya tentu saja dapat meloncat dan menerobos melalui lubang dan menangkap kayu penyangga atap, kemudian keluar dari atas genteng. Setelah memeriksa keadaan di sekeliling pondok itu dari atas, Tian Xin berbisik. "Engkau melakukan pembakaran dari sebelah sana, aku dari sini, kemudian kita bertemu dan berkumpul di lapangan sana itu. Lapangan rumput itu enak untuk menghadapi lawan banyak." Kim Hong mengangguk dan mereka pun berpencar. Tak lama kemudian, nampaklah api berkobar dari sebelah kanan dan kiri bangunan itu, disusul teriakan-teriakan para penjaga dan keadaan menjadi panik. Apalagi ketika terdengar pula teriakan-teriakan bahwa gadis tawanan telah lenyap dan para penjaga terbunuh. Si Tianong terkejut dan marah bukan main. Tidak disangkanya bahwa Cheng Tianxin dapat turun tangan seperti itu. Dia merasa yakin bahwa tentu pemuda itulah yang melakukan semua ini, membebaskan gadis tawanan dan melakukan pembakaran. Dia memaki-maki para muridnya yang dianggapnya tolol dan lengah sehingga ada musuh masuk tanpa ada yang melihatnya. Kemudian, diikuti oleh Qing Hai Ngoliong, Chiang Bushik, dan So Qianling, juga belasan orang murid lain. Dia melakukan pengejaran, sedangkan anak buah yang lain sibuk memadamkan api yang mengamuk dari 2 jurusan itu. Si Tianong tidak perlu mengejar atau mencari terlalu lama karena kehadiran Tian Xin dan Kim Hong di lapangan rumput sebelah belakang pondok merah itu segera diketahui. Di bawah sinar api yang menerangi cuaca hampir pagi yang masih remang-remang itu, si Tianong segera menghadapi mereka bersama murid-muridnya, dan kedua orang muda itu dikepung. Tian Xin menyambut datangnya si Tianong dengan senyum, juga Kim Hong tersenyum mengejek.
Kiranya si Tianong yang katanya datuk dunia barat itu bukan lain hanya seorang pengecut hina yang beraninya menggunakan kecurangan, jebakan rahasia, dan mengandalkan pengeroyokan banyak anak buahnya. Sungguh tak tahu malu, kata Kim Hong. Tidak perlu kau heran, Kim Hong, karena memang dari dulu dia itu hanyalah seorang pengecut tua bangka. Tian Xin menambahkan. Tentu saja ucapan dua orang muda itu membuat wajah si Tianong yang berkulit hitam itu menjadi semakin hitam. Kedua matanya melotot seolah-olah dia hendak menelan bulat-bulat kedua orang muda itu. Dua bocah setan, kematianmu sudah di depan mata dan kalian masih bicara sombong sekali, bentaknya. Wah, betulkah? Apakah ada yang bisa mengantarku ke kematian? Ingin aku melihat siapa yang dapat membuat aku mati. Kim Hong melangkah maju tanpa mencabut dua batang pedang rampasan yang masih berada di punggungnya. Sikapnya menantang dan tenang sekali. Akan tetapi, biarpun dia tahu bahwa gadis ini memiliki kepandaian silat, namun tentu saja si Tianong memandang rendah kepadanya. Maka dia pun lalu menoleh kepada belasan orang muridnya yang tingkatnya lebih rendah setingkat dibandingkan dengan Qing Hai Ngoliong, dan setingkat dengan 3 orang penjaga yang tewas di kamar tahanan itu. Mereka ini adalah orang-orang yang tadinya sudah dipersiapkan untuk memperkosa Kim Hong di depan Tian Xin. Siapa di antara kalian yang dapat menangkapnya, boleh memilikinya. Ucapan si Tianong ini tentu saja disambut dengan girang oleh belasan orang itu. Dan si Tianong sendiri sudah siap-siap untuk menerjang Tian Xin kalau pemuda ini hendak membantu Kim Hong. Akan tetapi, pemuda itu tersenyum dan enak-enak saja berdiri menonton, seolah-olah melihat gadis cantik itu dikurung 14 orang merupakan pertunjukan yang menarik sekali. Melihat gadis cantik itu berdiri sambil tersenyum mengejek, tidak memegang senjata, belasan orang itu menjadi berani. Mereka seperti berlomba dan 5 orang sudah menubruk ke depan, 2 orang dari belakang hendak memegang pundak, 2 orang dari kanan kiri menangkap lengan dan seorang dari depan hendak merangkul pinggang. Mereka bukan menyerang, melainkan hendak menangkap gadis itu yang semalam telah membuat mereka tidak dapat tidur karena mereka telah membayangkan gadis itu sebagai korban mereka. Kim Hong tidak menjadi gugup, bahkan ia sempat membiarkan 2 orang dari kanan kiri menangkap kedua lengannya. Tiba-tiba ia mengeluarkan ketawa, kedua kakinya bergerak seperti kilat cepatnya, dengan beruntun ujung sepatu kedua kakinya telah menendang ke bagian anggota rahasia 2 orang di kanan kiri itu, dan pada saat yang sama, kepalanya digerakkan dan sinar hitam dari kuncir rambutnya yang terlepas dari sanggul menyambar ke arah ubun-ubun kepala orang yang berada di depan. Hanya terdengar suara, tok, dan seperti 2 orang yang tertendang itu, orang yang terpukul ujung kuncir itu roboh berkelojotan. Secepat kilat Kim Hong sudah memutar tubuhnya dan kedua tangannya menampar. Hanya terdengar suara, plak-plak, dan 2 orang itu pun roboh dengan kepala retak. 5 orang itu pun hanya dapat berkelojotan sebentar saja dan semua tewas seketika. Semua yang melihat peristiwa ini, juga si Tianong, terbelalak dan kaget bukan main. Dia dapat menduga bahwa gadis cantik itu lihai, akan tetapi tidak selihai itu. Dan 9 orang muridnya yang melihat betapa 5 orang saudara mereka itu tewas dalam segebrakan saja, menjadi marah dan mereka telah mencabut senjata masing-masing. Ada yang memegang pedang, golok, rantai, akan tetapi sebagian besar sudah menyambar tongkat mereka, senjata istimewa mereka karena guru atau ketua mereka. Si Tianong juga terkenal lihai sekali dengan permainan tongkat Giam Lopang Hoat, ilmu tongkat Mauk. Dan kini mereka menyerbu dan mengeroyok Kim Hong, bukan lagi untuk menangkap seperti yang diperintahkan tadi, melainkan untuk membunuhnya, untuk membalas kematian kawan-kawan mereka. Kembali terdengar gadis itu tertawa merdu dan begitu ia bergerak, semua orang terkejut karena tubuhnya lenyap dan sebagai gantinya nampak 2 sinar bergulung-gulung, disusul teriakan-teriakan mengerikan, darah-darah muncrat di sana-sini dan 9 orang pengeroyok itu roboh malang melintang. Ketika 2 sinar itu berhenti bergerak, nampak Kim Hong berdiri dengan senyum dan 9 orang pengeroyok itu telah tewas semua menjadi mangsa sepasang pedang rampasannya. Si Tianong melihat gerakan sepasang pedang itu. Dia terkejut, mengerutkan alisnya dan membentak. Bukankah itu ilmu pedang Hok Mo Kiam? Nona, engkau tentu murid Lam Xin. Ada hubungan apakah engkau dengan Lam Xin? Bentakan ini disusul dengan gerakan kaki maju menghampiri, sikapnya marah dan mengancam. Betapapun juga, Lam Xin dapat dibilang masih, rekan, sama-sama datuk kaum sesat, maka kalau sekarang ada muridnya yang memusuhinya,
Sungguh hal ini membuat dia penasaran sekali. Hei, si Tianong, apakah matamu yang tua itu sudah menjadi lamur? Siapakah kiranya yang kau hadapi itu? Kata Tianxin mengejek. Si Tianong terbelalak, akan tetapi masih belum mengerti benar, atau kalaupun dia mengerti, dia sama sekali tidak percaya. Tapi, Lamsin adalah Datuk Selatan, rekan kami, bukan musuh, katanya. Si Tianong, nenek Lamsin sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Toan Kim Hong dan engkau telah menghinaku. Ingatkah betapa engkau memperlakukan sebagai anjing semalam? Wajah si Tianong menjadi pucat. Jadi benarkah bahwa Lamsin yang kabarnya seorang nenek yang amat sakti itu adalah darah ini? Dan dia telah menghinanya sedemikian rupa. Akan tetapi dia masih belum mau percaya dan menduga bahwa tentu Tianxin mempermainkannya, atau sengaja mempergunakan nama Lamsin untuk membuatnya bingung dan gentar. Siapapun adanya engkau, jangan menjual lagak di sini, katanya dan tiba-tiba saja dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kanan kiri terbuka, tubuhnya agak merendah. Hawa pukulan yang amat dahsyat menyambar dan Kim Hong cepat mengerahkan Sin Kang untuk menyambutnya, dengan pengerahan ilmu Bian Kun, tangan kapas. Tenaga Sin Kang yang amat kuat menjadi tenaga lemas yang membuat tangannya lunak seperti kapas sehingga tangan ini mampu menyambut senjata tajam sekalipun tanpa terluka. Plak! Si Tianong terkejut sekali ketika merasa betapa tenaganya yang amat kuat seperti amblas. Maklumlah dia bahwa lawannya benar-benar hebat dan dia pun meloncat lagi ke belakang karena ada sinar hitam menyambar dahsyat, yaitu rambut Kim Hong yang sudah menyambar ganas. Benarkah, engkau? Lamsin. Si Tianong berseru, kaget bukan main karena dia pun pernah mendengar tentang ilmu Bian Kun dan ilmu mempergunakan rambut dari Lamsin. Tak perlu banyak ribut, si Tianong, kalau engkau berkepandaian, majulah. Nona, jawablah, siapakah engkau sebenarnya? Tiba-tiba di dalam suara si Tianong terkandung getaran mujizat yang membuat tubuh Kim Hong menggigil. Nona ini terkejut dan maklum bahwa lawan menggunakan kekuatan sihir. Maka dengan cepat ia pun menundukkan matanya agar tidak sampai dipengaruhi. Aku. Si Tianong, manusia curang. Tiba-tiba Tianxin membentak dan menepuk pundak Kim Hong. Mundurlah, Kim Hong. Tua bangka ini lawanku. Kim Hong yang tadi hampir saja dapat dipengaruhi dan hampir menjawab, terkejut dan melangkah mundur, membiarkan Tianxin menghadapi kakek itu. Suhu, biarkanlah Tacu berlima menghajar perempuan ini. Tiba-tiba Qinghai Ngoliong berseru. Si Tianong mengangguk dan 5 naga dari Qinghai itu segera mengepung Kim Hong sambil mencabut senjata mereka yang mengerikan, yaitu golok besar di tangan kanan dan rantai baja di tangan kiri. Akan tetapi Kim Hong tersenyum dan memandang rendah. Dengan tenang ia berdiri mengikuti gerak-gerik mereka dengan sudut kerling matanya, tanpa mengeluarkan sepasang pedang yang tadi sudah disimpannya di balik punggung lagi setelah ia merobohkan semua pengeroyok. Sementara itu, si Tianong yang berhadapan dengan Tianxin, diam-diam sudah mengerahkan kekuatan sihirnya, mulutnya berkemak-kemik, kemudian tiba-tiba dia membentak dengan suara mengguntur. Cheng Tianxin, engkau takkan kuat melawanku. Menyerahlah engkau. Kedua tangannya dengan jari-jari terbuka dikembangkan ke depan, dengan jari-jari menunjuk ke arah pemuda itu. Dari jari-jari tangan ini keluar getaran yang amat kuatnya, mempunyai daya sihir yang berpengaruh sekali. Akan tetapi, betapa kagetnya hati si Tianong ketika melihat pemuda itu bertolak pinggang dan tertawa. Hahaha, si Tianong, simpanlah kembali permainan sulapmu itu. Aku bukan anak kecil yang mudah kau tipu dengan permainan sulap tukang jual obat itu, dan marilah kita bertanding sebagai laki-laki sejati. Kakek itu maklum bahwa musuhnya ternyata kini telah memiliki ilmu untuk melawan kekuatan sihirnya, maka dia pun tidak mau membuang waktu lagi dan segera menerjang sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Bocah sombong mampuslah. Begitu menyerang, si Tianong telah mengerahkan tenaga Huamokang, tubuhnya merendah dan tubuh itu menjadi besar, terutama di bagian perutnya seperti seekor katak membengkak dan ketika kedua tangannya menyambar, maka angin pukulan yang dahsyat menerjang ke arah Tianxin. Ketika Tianxin merasa betapa sambaran angin dahsyat itu mengandung hawa dingin, tahulah dia bahwa ternyata kakek ini pun selama ini telah memperdalam ilmunya. Pukulan ini jauh lebih ampuh dibandingkan dengan dulu. Ternyata ilmu Huamokang dari kakek itu kalau dahulu hanya merupakan pukulan jarak jauh yang amat kuat, kini ditambah lagi dengan mengandung hawa dingin dan beracun.
Tentu saja keampuhannya menjadi berlipat ganda dan juga menjadi amat berbahaya. Namun, Tianxin sekarang bukanlah Tianxin dahulu ketika dia pernah mengalahkan si Tianong. Bukan saja pemuda ini telah memiliki ilmu yang menandingi kekuatan sihir dari datuk dunia barat ini, juga dalam hal ilmu silat, pemuda ini telah mewarisi ilmu peninggalan dari ayah kandungnya. Maka, menghadapi ilmu Huamokang dari lawan, dia sama sekali tidak merasa gentar dan menandinginya dengan ilmu silat Hok Leong Xinjiang sambil mengerahkan tenaga Tian Te Xinjiang. Di lain pihak, Kim Hong telah dikeroyok oleh 5 orang Qinghai Ngoliong. Tadinya Kim Hong memang memandang rendah, bahkan tidak mempergunakan pedang rampasannya ketika mereka mulai mengepung. Akan tetapi setelah mereka menyerang dengan bertubi-tubi dengan cara yang amat teratur, saling bantu dan dengan pengerahan tenaga disatukan, Kim Hong terkejut juga dan maklumlah ia bahwa 5 orang ini kalau maju satu demi satu memang bukan lawan yang berat baginya. Akan tetapi ternyata mereka itu dapat maju bersama sebagai barisan yang amat kuat, kadang-kadang mirip dengan Ngo Heng Tin, barisan 5 unsur, dan kadang-kadang berubah pula dengan barisan yang bernama Ngolian Tin, barisan 5 teratai. Dan segera ia memperoleh kenyataan bahwa barisan mereka itu sungguh amat berbahaya, maka terpaksa Kim Hong lalu mengeluarkan sepasang pedang rampasan itu dan melawan dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Hokmo Siang Kiam. Maka terjadilah pertandingan yang amat hebat, di satu pihak pertandingan antara Tianxin dan si Tianong, dan di lain pihak adalah Kim Hong yang dikeroyok oleh Qinghai Ngoliong. Betapapun lihainya Qinghai Ngoliong menghadapi Kim Hong mereka segera terdesak hebat sekali. Pengepungan mereka kadang-kadang demikian kacaunya sehingga mereka tidak dapat bekerja sama lagi dan beberapa kali nyaris ada di antara mereka yang binasa kalau saja tidak cepat mereka saling melindungi lagi. Sepasang pedang di tangan Kim Hong, ditambah lagi dengan rambutnya, sungguh amat berbahaya. Kalau saja senjata-senjata rahasia jarum merah gadis ini tidak dirampas musuh semalam tentu sejak tadi sudah ada di antara mereka berlima yang roboh oleh jarum merahnya yang beracun itu. Sementara itu, Chiang Gushik dan So Qianling masih berdiri menonton. Kedua orang ini menjadi bingung juga. Qianling maklum bahwa ternyata wanita yang menjadi kekasih baru Tianxin itu lihai bukan main. Ia merasa bahwa ia kini tidak berdaya lagi setelah kedua pergelangan tangannya cacat, sehingga menghadapi lawan-lawan berat itu, bantuannya boleh dibilang tidak ada artinya lagi. Tentu saja ia tidak suka mengeroyok Tianxin dan untuk maju mengeroyok Kim Hong pun ia merasa bahwa tenaganya terlalu lemah. Sedangkan Chiang Gushik sendiri juga bingung. Ingin dia membantu gurunya, akan tetapi mengingat akan watak gurunya, dia takut kalau hal itu akan membuat gurunya marah. Membantu gurunya sama saja mengaku bahwa gurunya kalah kuat oleh lawan, dan hal ini dapat dianggap merendahkan gurunya. Akan tetapi, perkelahian antara si Tianong melawan Cheng Tianxin mulai nampak berat sebelah. Terjadi perubahan yang menampakkan gejala terdesaknya kakek datuk barat itu. Setelah kedua orang sakti ini berkelahi lebih dari 100 jurus, si Tianong harus mengakui bahwa lawannya kini sungguh amat tangguh, jauh lebih lihai daripada 1,5 tahun yang lalu. Yang membuat dia bingung adalah ilmu-ilmu peninggalan Cheng Han Hou yang sungguh amat luar biasa gerakannya. Kalau saja Datuk Barat ini belum pernah mempelajari 3 buah kitab milik Tianxin, agaknya dia tidak begitu bingung. Lebih baik menghadapi ilmu-ilmu itu dengan asing sama sekali dan mengandalkan kepandaiannya sendiri daripada seperti dia itu yang pernah meminjam kitab-kitab itu selama 3 bulan dan telah mempelajari isi kitab-kitab itu dengan ketekunan luar biasa, siang malam. Dia tahu bahwa kitab-kitab itu menyesatkan, mengandung rahasia-rahasia dan dia telah mempelajari secara yang salah tanpa mengetahui rahasianya. Dia telah menghentikan latihan-latihannya berdasarkan kitab itu, tahu bahwa kalau dilanjutkan dia malah akan celaka sendiri. Akan tetapi, setelah sekarang menghadapi lawan yang mempergunakan ilmu-ilmu seperti Hok Leong Xinjiang dan Hok Te Sin Kun, mau tidak mau, dia teringat akan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya itu dan mau tidak mau kadang-kadang dia tanpa disengaja teringat dan mempergunakan jurus-jurus yang sebenarnya palsu itu. Inilah yang membuat dia bingung dan sudah 2 kali dia terkena tendangan kaki Tianxin yang membuatnya terhuyung dan lambung serta pahanya terasa nyeri walaupun tidak sampai terluka oleh tendangan kilat itu. Si Tiano menjadi marah bukan main, juga merasa penasaran. Selama ini, sejak dikalahkan oleh Tianxin, kakek ini tidak pernah berhenti melatih diri dan memperdalam ilmu-ilmunya.
Akan tetapi setelah kini bertanding lagi menghadapi musuh lama itu, yang betapapun juga hanya seorang pemuda, kembali dia terdesak hebat. Sing! Demikian kuatnya dia menyambar dan menggerakkan toya atau tongkat itu sehingga mengeluarkan suara mendesing. Sinar tongkatnya bergulung-gulung ketika kakek itu menyerang. Tianxin tersenyum mengejek, akan tetapi pemuda ini pun maklum akan hebatnya tongkat itu dan ilmu Giam Lopang Hoat, maka biarpun tersenyum mengejek, terpaksa dia harus mengerahkan semua tenaganya untuk dapat menghindarkan diri dengan cara mengelak ke sana-sini secepat kilat, atau kalau sudah tidak ada kesempatan mengelak lagi, menggunakan kedua lengannya itu dengan tenaga Tian Te Sin Chiang. Dalam kegembiraannya karena melihat kenyataan bahwa dia mampu mengungguli si Tian Ong dengan mudahnya, Tianxin sengaja tidak mau mengeluarkan senjatanya dan menghadapi tongkat itu dengan tangan kosong saja. Dia hendak memperlihatkan kepada datuk ini bahwa dengan tangan kosong pun dia mampu menaklukkan si Tian Ong yang mempergunakan senjata andalannya. Maka kini perkelahian itu dilanjutkan dengan lebih seru lagi, masing-masing berusaha untuk merobohkan lawan dengan serangan-serangan maut. Sementara itu, pertempuran antara Kim Hong melawan 5 orang Qinghai Ngoliong juga memperlihatkan keunggulan gadis itu. Qinghai Ngoliong sibuk sekali dan pertahanan mereka bobol, barisan mereka kocar-kacir. Melihat ini, Qian Ling tidak dapat tinggal diam saja. Biarpun cacat pada kedua pergelangan tangannya membuat ia kehilangan banyak tenaga, namun dalam hal ilmu silat, ia masih setingkat lebih lihai daripada masing-masing dari Qinghai Ngoliong itu. Ia tahu bahwa 5 orang itu hanya bisa diandalkan kalau bekerja sama, kini kerja sama mereka kocar-kacir, maka tentu saja mereka terdesak hebat. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Qian Ling menerjang dan memutar pedangnya. Melihat cara gadis ini menyerang dan menggerakkan pedang, tahulah Kim Hong bahwa gadis murid si Tian Ong ini memang cukup lihai, maka ia pun menyambut dengan tangkisan pedangnya. Akan tetapi Qian Ling tidak berani mengadu tenaga, dan menarik kembali pedangnya lalu mengirim tusukan. Bantuan Qian Ling ini cukup berarti bagi Qinghai Ngoliong karena mereka memperoleh kesempatan untuk menyusun kembali barisan mereka yang tadi hampir berantakan itu. Kemudian mereka menyerang lagi dengan kekuatan baru karena mereka sudah dapat menyusun barisan. Kim Hong cepat memutar pedangnya melindungi tubuhnya dari serangan yang datangnya seperti hujan itu. Ternyata bantuan Qian Ling menguntungkan 5 orang pengeroyok itu. Melihat istrinya yang juga sumoinya itu telah terjun ke dalam medan perkelahian membantu Qinghai Ngoliong, diam-diam Chiang Gushik lalu mencari kesempatan untuk membantu gurunya. Dia melihat dengan jelas betapa gurunya terdesak hebat tadi, dan kini setelah gurunya mempergunakan tongkat sebagai senjata, masih saja gurunya tidak dapat menandingi pendekar sadis yang amat lihai itu. Chiang Gushik lalu mempersiapkan senjatanya, yaitu Joan Pian emas yang amat ampuh itu. Dia tidak mengeluarkan Joan Pian itu, melainkan hanya bersiap sedia sambil mendekati 2 orang yang sedang berkelahi mati-matian itu. Si Tian Ong kini mulai merasa bingung. Dari ubun-ubun kepalanya mengepul uap putih dan dia mulai merasa lelah sekali. Maklumlah datuk ini bahwa memang lawan yang masih amat muda ini benar-benar lebih unggul daripadanya dan dia pun maklum bahwa sekali ini, kalau dia sampai kalah, bukan hanya namanya yang akan jatuh, akan tetapi dia sendiri pun agaknya takkan keluar dalam keadaan hidup dari medan perkelahian itu. Hal ini membuatnya menjadi nekat. Maka, setelah mengerahkan tenaga Hua Mokang, dia pun lalu mengeluarkan bentakan keras sekali dan menubruk ke depan, tongkatnya menyambar-nyambar ganas, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyerang tanpa mempedulikan segi pertahanan karena dia sudah mengerahkan tenaga Hua Mokang yang membuat tubuhnya menggembung seperti balon ditiup keras. Tianxin cepat mengelak dan menangkis tongkat, kemudian secepat kilat tangan kirinya memukul ke arah dada lawan yang terbuka. Dan pada saat itu, Chiang Gushik menubruk dan senjata Qin Joan Pian itu berubah menjadi gulungan sinar emas menyambar ke arah kepala Tianxin. Duh! Dada si Tian Ong terkena pukulan Tianxin membuat tubuh kakek itu terjengkang dan terguling-guling, akan tetapi karena tubuhnya terisi penuh tenaga Hua Mokang, pukulan itu tidak melukainya. Des! Pada detik berikutnya, pundak Tianxin disambar ujung Joan Pian, membuat bajunya robek dan juga kulit dan sebagian dagingnya robek oleh senjata itu. Untung bagi pemuda itu bahwa dia masih melihat menyambarnya sinar emas pada saat dia memukul si Tian Ong tadi, sinar emas yang menyambar ke arah kepalanya, dan dia cepat miringkan kepala sehingga ujung Joan Pian itu mengenai pundaknya. Chiang Gushik memang cerdik sekali, dia menyerang tepat pada saat Tianxin menghantam gurunya.
Tepat pada saat pukulan Tianxin mengenai dada suhunya yang sudah melindungi diri dengan Huamokang, Gushik menyerang. Detik setelah pukulan itu dilakukan oleh Tianxin yang mengerahkan tenaga, tentu saja merupakan detik yang kosong di mana tubuh pemuda itu ditinggalkan kekuatan Xinkang karena baru saja tenaga itu dikerahkan untuk memukul, maka Tianxin tidak dapat melindungi pundaknya yang terluka oleh senjata itu. Begitu pundaknya terluka, Tianxin membalik dan menyerang dahsyat ke arah Chiang Gushik. Akan tetapi murid si Tianong yang cerdik ini sudah meloncat jauh ke belakang sehingga terbebas dari serangan Tianxin. Sementara itu, si Tianong tertawa girang dan dia sudah menerjang lagi dengan dahsyatnya, menghantam dengan tongkatnya sehingga terpaksa Tianxin meninggalkan Gushik untuk menghadapi kakek itu. Pundaknya yang terluka tidak berbahaya, akan tetapi cukup nyeri dan membuat dia marah. Seperti kita ketahui, Qian Ling tadi ikut membantu Qinghai Ngoliong mengeroyok Kim Hong dan ketika melihat betapa Tianxin kena dihantam oleh suaminya atau juga suhengnya, wanita ini menjadi khawatir sekali. Betapapun juga, diam-diam Qian Ling masih mencinta Tianxin, dan melihat betapa pundak Tianxin terluka oleh Zhuan Pian dan berdarah, hatinya gelisah dan berduka. Disangkanya bahwa Tianxin tentu akan celaka dan tidak akan mampu menghadapi pengeroyokan si Tianong dan Chiang Gushik. Kini, melihat betapa Tianxin masih bertanding melawan si Tianong sedangkan suaminya itu masih siap dengan Zhuan Pian di tangan, tentu sedang menanti saat seperti tadi, Qian Ling menjadi marah dengan tiba-tiba. Dugaannya memang benar karena pada saat Tianxin dan si Tianong sedang saling serang dengan hebat, tiba-tiba Gushik sudah menerjang lagi dari belakang. Tanpa banyak cakap, Qian Ling meninggalkan Kim Hong yang masih dikeroyok oleh Qinghai Ngoliong yang telah dapat mengatur kembali barisannya itu, dan Qian Ling lalu menyerbu ke dalam medan perkelahian yang lain itu bukan untuk mengeroyok dan menyerang Tianxin, melainkan untuk menggunakan pedangnya menusuk ke arah lambung suaminya dari samping. Chiang Gushik sama sekali tidak mengira bahwa gerakan pedang istrinya itu untuk menyerang dirinya, maka dia tak dapat menghindarkan diri sama sekali dan tahu-tahu pedang istrinya itu menusuk dan menembus lambungnya di bawah iga, dari kanan ke kiri. Chiang Gushik berteriak lalu terbelalak memandang kepada istrinya, Zhuan Pian emas itu terlepas dari pegangannya, kedua tangannya menekan kedua lambungnya dan dia terhuyung ke belakang, pedang istrinya masih terbawa oleh tubuhnya. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.